Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayhaki. Saya dari kelas A Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis masalah dan solusi di PT XYZ. Baik, untuk PT XYZ ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi kinerja operasional dan produktivitas secara keseluruhan. Salah satunya adalah tantangan utama yang dihadapi adalah penurunan produktivitas yang cukup tajam selama 12 bulan terakhir. Identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi di PT XYZ ini ada 5. Yang pertama, sistem manual. Yang kedua, kurangnya kemampuan digital. Yang ketiga, tidak adanya sistem terintegrasi. Yang keempat, minimnya evaluasi kinerja berbasis data. Yang kelima, rendahnya inovasi operasional. Untuk sistem manualnya sendiri adalah sebagian besar aktivitas operasional seperti pencatatan produksi, manajemen persediaan, pengelolaan dokumen, dan pelaporan yang dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan waktunya proses yang lebih lama dan potensi terjadinya kesalahan input dan sulitnya melakukan pelacakan data secara real time. Untuk yang kedua, kurangnya kemampuan digital. Mayoritas karyawan belum dibekali dengan keterampilan digital yang memadai, baik dalam menggunakan perangkat lunak, manajemen, maupun dalam memahami sistem kerja berbasis teknologi. Untuk yang ketiga, tidak adanya sistem terintegrasi. Di PT XYZ belum mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, atau software serupa untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis antar divisi, yaitu produksi, keuangan, pemasaran, dan gudang, dan lain-lain. Untuk yang keempat adalah minimnya evaluasi kinerja berbasis data, yaitu perusahaan tidak memiliki sistem pemantauan kinerja atau KPI yang berbasis data digital, dan evaluasi ini karyawan dan proses lebih banyak dilakukan secara subjektif atau manual. Untuk yang kelima, rendahnya inovasi operasional. Tanpa pemanfaatan teknologi dan budaya kerja berbasis data, PT XYZ stagnan dalam hal inovasi proses kerja. Tidak ada upaya eksplorasi terhadap otomatisasi atau peningkatan efisiensi berbasis teknologi. Berikutnya adalah dampak masalah. Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan di PT XYZ, berikut adalah dampak nyata yang ditimbulkan terhadap performa organisasi. Yang pertama, penurunan efisiensi operasional. Yang kedua, biaya operasional meningkat. Yang ketiga, penurunan akurasi data. Yang keempat, motivasi dan kepuasan karyawan menurun. Untuk yang kelima, ketertinggalan dari kompetitor. Untuk yang pertama, penurunan efisiensi operasional. Proses kerja yang masih dilakukan secara manual menyebabkan waktu pengerjaan menjadi lebih lama dan sering terjadi duplikasi pekerjaan. Dan ketidakpaduan sistem antar divisi juga menyulitkan kondisi. Hal ini mengakibatkan produksi menjadi lambat, respon terhadap permintaan pasar tidak optimal, dan waktu tunggu antar proses meningkat. Untuk yang kedua, biaya operasional meningkat, yaitu kesalahan dalam input data, keterlambatan distribusi informasi, serta ketidakefisienan proses menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya, yaitu tenaga kerja, kertas, energi, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan pengeluaran perusahaan menjadi tidak efisien dan margin keuntungan menyempit akibat beban biaya yang seharusnya bisa ditekan. Untuk yang ketiga, penurunan akurasi data. Tanpa sistem digital terintegrasi, pencatatan data rawan terhadap kesalahan manusia dan kehilangan informasi penting. Data yang terbesar di berbagai divisi sulit dikompilasi secara tepat dan akurat. Hal ini mengakibatkan manajemen kesulitan membuat keputusan berbasis data. Untuk yang keempat, motivasi dan kepuasan karyawan menurun. Lingkungan kerja yang tidak berkembang dan rutinitas manual yang monoton membuat karyawan merasa tidak tertantang dan tidak terdorong untuk berinovasi.
Hal ini mengakibatkan tingkat keterlibatan karyawan menurun, dan turnover meningkat, dan budaya kerja menjadi pasif. Untuk yang kelima, ketertinggalan dari kompetitor. Perusahaan lain yang telah menerapkan digitalisasi lebih dahulu memiliki keunggulan dalam kecepatan, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Hal ini mengakibatkan PT XYZ berisiko kehilangan pangsa pasar dan menurunnya daya saing di industri. Untuk berikutnya adalah tujuan solusi. Tujuan solusi ini dirancang untuk PT XYZ memiliki tujuan utama untuk mengatasi akar permasalahan operasional dan SDM melalui transformasi digital yang terencana dan bertahap. Dan berikut adalah tujuan spesifik dari implementasi solusi tersebut. Untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi proses. Yang kedua, membangun kapasitas digital SDM. Yang ketiga, mendorong budaya kerja aktif dan adaptif. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi proses, yaitu dengan menggantikan proses manual menjadi digital dan otomatisasi. Perusahaan dapat mengurangi waktu operasional, meningkatkan human error, dan mempercepat alur kerja divisi. Tujuannya adalah mengoptimalkan kinerja operasional agar lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Untuk yang kedua, membangun kapasitas digital SDM, yaitu solusi berfokus pada pelatihan karyawan agar memiliki pemahaman terhadap teknologi dan sistem baru, keterampilan digital dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan, dan mentalitas adaptif terhadap perubahan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai, inovatif, dan mampu mendukung transformasi digital perusahaan. Untuk yang ketiga adalah mendorong budaya kerja aktif dan adaptif, yaitu transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi. Solusi bertujuan untuk mendorong keterbukaan terhadap inovasi dan meningkatkan kolaborasi lintas divisi. Tujuannya adalah untuk membentuk lingkungan kerja yang agil, dinamis, dan berbasis teknologi. Untuk yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data, yaitu dengan sistem digital yang terintegrasi, manajemen dapat membantu kinerja secara real time, mengakses laporan yang akurat, dan mengambil keputusan strategi yang dengan tujuannya adalah membangun manajemen yang responsif dan berbasis data, itu data driven management. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu dengan transformasi digital, PT XYZ akan mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih modern, meningkatkan kecepatan layanan dan produksi, dan menarik mitra bisnis dan pelanggan yang berbasis luas. Tujuannya adalah untuk menempatkan PT XYZ sebagai perusahaan yang siap bersaing di era industri 4.0. Untuk selanjutnya adalah solusi 1, yaitu digitalisasi proses. Digitalisasi proses adalah langkah menggantikan aktivitas operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi, dengan menggunakan sistem atau perangkat lunak tertentu agar proses bisnis menjadi lebih cepat, efisien, akurat, dan terintegrasi. Dan tujuan solusi ini yang pertama untuk mengurangi beban kerja manual dan risiko kesalahan input. Yang kedua untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan proses operasional. Dan yang ketiga memudahkan pelacakan dan pelaporan secara real time. Dan yang keempat membangun integrasi antar divisi agar lebih kolaboratif. Berikut adalah langkah-langkah digitalisasi proses di PT XYZ. Yang pertama, implementasi sistem ERP. Yang kedua, digitalisasi dokumen dan formulir. Yang ketiga, otomatisasi pelaporan dan monitoring. Dan keempat, integrasi dengan mobil dan web aplikasi. Yang pertama adalah implementasi sistem ERP. Sistem ERP berbasis cloud dapat mengintegrasikan fungsi produksi, investasi, penjualan, pembelian, dan keuangan dalam satu platform. Contoh, software OOD, SAP Business,
One Microsoft Dynamics atau Euro ERP. Manfaat menggunakan implementasi sistem ERP ini adalah data terpusat, waktu proses lebih cepat, dan transparansi antar divisi meningkat. Untuk yang kedua, digitalisasi dokumen dan formulir. Mengganti formulir kertas menjadi formulir digital dan menyimpan dokumen di sistem cloud untuk memudahkan akses dan keamanan. Dan manfaatnya menggunakan digitalisasi dokumen dan formulir ini mengurangi penggunaan kertas, mempercepat pencahayaan arsip, dan menjaga kehilangan dokumen. Untuk yang ketiga, otomatisasi pelaporan dan monitoring. Adalah laporan produksi, penjualan, dan keuangan bisa dibuat secara otomatis berdasarkan data yang masuk dari sistem. Manajer dapat melihat dashboard kinerja secara real time. Manfaatnya menggunakan langkah otomatisasi pelaporan dan monitoring ini mengambil keputusan lebih cepat dan berbasis data yang valid. Dan untuk yang keempat, integrasi dengan mobil dan web app atau aplikasi ini, karyawan dapat mengakses sistem dari berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet, dan proses seperti absensi, pemesanan bahan baku, dan permintaan approval dapat dilakukan secara jarak jauh. Dan manfaat menggunakan langkah integrasi dengan mobil dan web app ini meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi, terutama bagi tim lapangan atau manajemen. Untuk selanjutnya adalah solusi 2, pelatihan SDM atau sumber daya manusia. Pelatihan SDM adalah proses pengembangan kompetensi, keterampilan, dan sikap karyawan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mendukung keberhasilan transformasi digital perusahaan. Tujuan pelatihan SDM ini yang pertama adalah mengembalikan karyawan dengan kemampuan mengoperasikan sistem digital atau ERP. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap teknologi dan digunakan di tempat kerja. Yang ketiga, membangun mentalitas adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang keempat, mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan menciptakan budaya belajar. Dan berikut adalah strategi pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, asesmen kebutuhan karyawan, yaitu identifikasi level pengetahuan digital tiap karyawan dan kelompokkan berdasarkan kebutuhan dasar, menengah, lanjutan. Dan hasil pelatihan asesmen kebutuhan karyawan ini adalah untuk melatih menjadi lebih tepat sasaran dan tidak membuang waktu. Untuk yang kedua adalah pelatihan teknis digital, yaitu pelatihan menggunakan sistem ERP, software manajemen, aplikasi kolaborasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan lain-lain. Dan manfaatnya menggunakan pelatihan teknis digital ini, karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan sistem digital secara mandiri. Dan yang ketiga, e-learning dan sertifikasi internal, yaitu gunakan platform e-learning untuk pelatihan fleksibel dan disediakan sertifikasi internal sebagai bentuk pengakuan dan motivasi. Dan manfaat menggunakan e-learning dan sertifikasi internal ini, karyawan dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing dan merasa dihargai. Dan yang keempat, pelatihan soft skill digital, komunikasi digital, manajemen waktu dengan tools, dan etika kerja jarak jauh, dan pelatihan kepemimpinan digital untuk supervisor dan manajer. Tujuan pelatihan soft skill digital ini untuk meningkatkan efektivitas kerja tim dan pemahaman etika dalam dunia digital. Dan untuk berikutnya yaitu solusi 3, otomatisasi produksi. Otomatisasi produksi adalah penggunaan mesin, sistem terkomputerisasi, dan teknologi otomatis dalam proses produksi untuk menggantikan atau mendukung pekerjaan manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi dan kecepatan produksi. Dan tujuan otomatisasi produksi ini meningkatkan produktivitas pabrik dan mengurangi waktu siklus produksi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dalam proses berulang,
meningkatkan presisi dan konsistensi kualitas produk, dan meminimaliskan kesalahan manusia dan kecelakaan kerja. Dan berikut adalah strategi otomatisasi produksi. Yang pertama, identifikasi proses yang dapat diotomatisasi, yaitu melakukan audit proses produksi untuk menemukan aktivitas berulang, padat waktu, dan rawan kesalahan yang bisa diotomatisasi. Misalnya, pengisian dan pemasangan produk, sortir dan pemindahan barang, pencatatan data produksi. Dan yang kedua, investasi pada mesin dan perangkat otomatis, yaitu menggunakan mesin otomatisasi berbasis sensor untuk aktivitas pengukuran, pengepakan, dan pencatatan produksi, dan implementasi robot industri ringan untuk mendukung operator, bukan menggantinya sepenuhnya. Dan manfaat menggunakan investasi pada mesin dan perangkat otomatis ini meningkatkan kecepatan produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja berulang. Untuk yang ketiga adalah integrasi dengan sistem digital atau ERP. Integrasi dengan sistem digital atau ERP adalah proses menghubungkan berbagai aplikasi modul atau sistem eksternal dalam utama sistem ERP yang mengalir secara otomatis, real-time, dan konsisten di seluruh organisasi. Dan untuk yang keempat adalah pelatihan operator mesin otomatis, yaitu langkah penting karyawan dilatih untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengenai troubleshooting mesin otomatis, dan penerapan sistem shift yang mendukung pemanfaatan maksimal teknologi. Dan berikut adalah solusi 4, monitoring kinerja. Monitoring kinerja adalah proses mengawasi, mencatat, dan mengevaluasi kinerja operasional maupun kinerja individu secara berkelanjutan dan berbasis data, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sebagai target yang ditetapkan. Dan tujuan monitoring kinerja ini memastikan kegiatan operasional dan SDM berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan dan penyimpanan secara cepat, menyediakan data aktual untuk pengambilan keputusan, dan menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam perusahaan. Dan berikut adalah komponen strategi monitoring kinerja. Yang pertama, penerapan sistem dashboard kinerja digital, yaitu menggunakan sistem berbasis software atau ERP yang menyediakan dashboard real-time untuk memantau output, produksi, penjualan, dan stok, dan indikator kinerja utama atau KPI untuk setiap divisi dan individu, dan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis. Dan yang kedua adalah penerapan KPI atau Key Performance Indicator yang jelas. Ini ditentukan metrik kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan seperti jumlah produk selesai per hari, tingkat efisiensi mesin atau target penjualan bulan, dan waktu penyelesaian tugas proyek. Dan manfaat penetapan KPI yang jelas ini, semua pihak mengetahui target dan tahu bagaimana mengukurnya. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan feedback berkala. Adalah proses menilai kinerja, perkembangan, atau hasil suatu kegiatan secara terjadwal dan rutin serta memberikan umpan baik sebagai dasar perbaikan dan perkembangan. Dan evaluasi dan feedback berkala ini menghasilkan kinerja tidak hanya diawasi tetapi juga diperbaiki secara berkelanjutan. Yang keempat adalah presensi dan produktivitas SDM. Dan presensi dan produktivitas SDM ini menyangkut dua poin, yaitu pemantauan menggunakan sistem presensi digital berbasis fingerprint atau aplikasi mobil, dan lacak output per karyawan jika relevan seperti laporan selesai, target yang dicapai, dan lain-lain. Hal ini bisa dimanfaatkan jika disiplin kerja meningkat dan kontribusi tiap individu bisa diukur adil. Dan untuk yang terakhir adalah monitoring kinerja produksi otomatis. Adalah sistem digital yang mencatat, memantau, dan menganalisis proses produksi secara otomatis dan menyediakan data real-time tentang output, efisiensi mesin, kinerja operator, dan kualitas produk. Dan untuk kesimpulannya adalah berdasarkan studi kasus yang telah dianalisis, PT XYZ
menghadapi sejumlah tantangan utama seperti proses manual yang tidak efisien, kurangnya kompetensi digital SDM, proses produksi yang belum optimal, dan lemahnya sistem monitoring kinerja. Masalah-masalah ini menghambat produktivitas, meningkatkan risiko kesalahan, dan menurunkan daya saing perusahaan di tengah era industri 4.0. Baik, itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a